Ya semoga yang pada sakit cepat diberikan kesehatan ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas doanya. Ya sama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya selesai. Hari ini kita akan belajar apa anak? Puisi Pak. Puisi Pak. Kemarin kita sudah belajar apa? Teks laporan hasil observasi. Oke, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang memiliki fungsi mengenai objek atau situasi pengamatan. Ya betul, tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Belum tahu Pak. Puisi itu adalah bentuk bahasa yang mempertimbangkan aspek bunyi, menyampaikan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual. Penyair yang ditulis dalam sebuah kertas lalu dibacakan dengan emosional yang tertentu ya anak-anak. Ya Pak. Kemudian kita akan belajar menafsirkan puisi. Yang pertama, tentukan puisi yang akan ditafsirkan. Lalu tentukan pendekatan dasar yang akan digunakan. Lalu baca puisi tersebut berulang-ulang. Identifikasikan siapa lirik aku. Maksudnya Anda itu menggunakan sudut pandang yang mana. Kemudian siapa yang dimaksud kata ganti orang di dalamnya, sama ya sudut pandang yang digunakan itu apa. Kemudian tafsirkan secara utuh, bukan sepenggal-penggal. Kemudian ekspresi emosi dalam puisi, ada yang tahu teman-teman? Ya Pak. Ya Pak. Belum tahu. Ekspresi sedih. Ya, coba dibaca. Ekspresi senang. Puisi seringkali menjadi sarana untuk mengungkapkan emosi penulis melalui gaya bahasa, ritma, dan pilihan kata. Penyair dapat menyampaikan perasaan dengan indah. Pemahaman akan ekspresi emosi dalam puisi memungkinkan pembaca untuk merasakan dan memahami perasaan yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi itu puisi yang dibuat oleh orang-orang itu berbeda-beda isinya. Ada yang emosionalnya sedang sedih, ada yang emosionalnya sedang marah, sedang bahagia, dan emosional yang lain. Tentu gaya bahasa yang digunakan dalam puisi juga berbeda-beda ya teman-teman. Ya Pak. Bisa paham sampai sini? Pak. Kemudian Bapak akan coba membaca puisi. Oh iya Pak. Wah, wah. Puisi apa ini, Pak? Puisi yang judulnya Kasih Ibu Melahirkan Cinta. Wow. Di dalam malam yang sunyi merintih, ibu berjuang dengan penuh ketabahan. Rintihan sakit merayap di dalam diri, namun cahaya kasih terpancar di matanya. Dalam umurnya kontraksi yang menyiksa, ibu tak gentar menghadapi cobaan ini. Tangan yang kuat memegang erat harapan, seiring rintihan keajaiban pun terbentang. Dan akhirnya suara tangis pun terdengar, sebuah kehidupan baru lahir dalam pelukan. Ibu tersenyum seolah semua sakit telah sirna. Cinta tulusnya tak pernah pudar, selalu abadi. Ada yang tahu makna puisi tersebut? Makna tentang ibu Pak, ibu. Ya, apa? Kasih ibu. Kita kasih ibu sepanjang masa. Jangan pesta yang masa seperti itu Pak. Ya betul sekali, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya adalah membaca dan menafsirkan puisi itu memerlukan analisis yang mendalam ya teman-teman. Baik itu gaya bahasa, ritme, emosional yang digunakan membaca, itu semuanya berbeda. Kalian dapat menafsirkannya masing-masing ya teman-teman. Baik Bu. Baik Pak. Kemudian materi kita sudah selesai. Baik Pak. Ada yang ingin bermain game? Ayo. Ini apa? Apa tok Pak? Ini gamenya
Walau tubuh rapuh hatinya kuat. Di dunia yang kadang tak memahami anak yang berbeda, bintang di malam gelap menyinari dunia dengan keunikan yang abadi. Dengarkan ya. Terbatas bukanlah akhir segalanya, namun awal perjalanannya tak terduga. Anak yang keterbatasan pahlawan sejati, mengajar kita arti sejati dari kehidupan. Tangan. Tangan dong. Mananya papa belum Mananya. Maknanya itu ada di bawah langit biru dan luas. Lo kok seperti itu? Oh, seperti itu. Aku belum paham. belum paham Pak, ini Pak emang dulu aja. Coba mana sini lihat isinya. Ya Pak, ini Pak. Tapi gak menyenangkan itu. Iya Pak, ini Pak nggak paham Pak. Gak pernah masuk. Ini maknanya adalah seorang anak yang cacat, keterbatasan yang tak mampu meredam semangat. Anak yang cacat, tetapi dia tetap semangat menjalani hidupnya. Dia tetap hidup untuk kedua orang tuanya, dia tetap hidup untuk cita-citanya, untuk impiannya. Gitu ya, teman-teman. Baik Pak. Karena kamu sudah maju, ini ada satu sedikit. Iya Pak, terima kasih Pak. Salah. Saya mau Ya Pak, ya. Nah, jangan tertawa, dengarkan ya. ini ngecek Pak. Amarah dabulkan keluarga. Nangis Pak. Nangis Pak. Dalam keluarga, amarah melonjak tinggi seperti badai yang mengamuk tak terkendali. Kata-kata menusuk seperti pedang tajam, meninggalkan luka dalam. Hatiku terluka. Kenapa nangis? Pak, bisa nangis Pak. Nangis kenapa? Enggak amin. Gak kuat kok sama puisinya. Ini maknanya Pak. Dalam ini Pak. Tapi udah aja Pak, saya gak kuat. Saya mau memaknainya aja Pak. Oh ya, maknanya apa? Ini maknanya keluarga yang erat Pak. Ini terkadang ada itu ibunya marah. Tapi lukanya juga itu Pak. Lebih erat, lebih peduli ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Ini ada sedikit hadiah buat kamu. Iya makasih. Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Mas, simpulkan. Membaca dan menafsirkan puisi memerlukan analisis mendalami terhadap makna gaya bahasa yang digunakan dengan memahami unsur-unsur sastra dan konteks sosial. Pembaca dapat merasakan keindahan dan mendalami pesan yang ingin disampaikan oleh penyair Pak. Gitu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Terima kasih Pak. Dapat dua. Iya lah. Oke, kalau sudah ada yang ditanyakan, Bapak tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.